yang namanya kenikmatan dunia itu selalu berpotensi memperdaya kita. Jabatan tinggi kita memperdaya kita, kesehatan kita memperdaya kita, jumlah uang yang banyak memperdaya kita. Sungguh hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah sajalah yang dengannya akan mendapatkan kebaikan. Maka mudah-mudahan sekali lagi kita mohon betul kepada Allah, ya, apalagi sisa umur mungkin kita tinggal sedikit, ya, tidak banyak lagi waktu kita, ya, sebagian kita sudah di atas 50 tahun, maka waktunya memang sedikit, sangat-sangat terbatas, limited banget. Maka pastikan kita termasuk orang-orang yang tidak terperdaya oleh semua kesenangan dunia ini yang hanya sebentar. Terakhir kita untuk mengingatkan masalah kecerdasan kita sudah bahas Quran surah Al-Hadid ayat 16. Hanya setiap kali pertemuan insya Allah saya cuplikan, ini dari kitab Tamasya ke Negeri Akhirat, yaitu alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Kata Allah, apakah belum waktunya? Ini kalimat yang menakjubkan. Opo yorong waktune toh bagi yang ingkang beriman untuk hatinya an takhsha qulubuhum, untuk hatinya khusyuk li dzikrillah, mengingat Allah, wa ma nazala minal haqq, dan tunduk patuh terhadap kebenaran yang diturunkan, maksudnya Al-Quran. Wa man nazala minal haqq berarti secara tersirat kita tuh disuruh berinteraksi dengan Al-Quran. Di sana hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk, perintah dan larangan semuanya tertera di sana. Maka berinteraksi dengan Al-Quran sudah semestinya buat kita. Wa man nazala minal haqq. Belum waktunya kah untuk kalian orang-orang yang beriman untuk tunduk patuh kepada Allah, untuk li dzikrillah. Dikatakan wala yakunu kalladina utul kitab, jangan sampai kalian mengulang lagi sejarah terhadap orang-orang yang dulu diberi kitab. Ternyata mereka dikatakan min qablu fattala alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Kemudian mereka berlalu waktu yang panjang, diberi hidup maksudnya. Umat Yahudi, Nasrani sebelumnya diberi kitab yang benar, kitab yang benar. Kemudian berlalu masa yang panjang, tetapi mereka tuh enggak ngeh maksudnya itu. Kok yora sadar untuk mendekat kepada kitabnya, untuk patuh kepada kitabnya, untuk ingat kepada Allah. Waktunya panjang, faqasat qulubuhum, sehingga akhirnya mereka hatinya terkunci seperti batu. Kita khawatir seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jikalau kita masih enak-enakan saja di dunia, mendahulukan hawa nafsu, khawatir seperti itu. Wala yakunu kalladzina utul kitab, sudah pernah terjadi maksudnya ini. Keadaan di mana Allah tuh menunggu, di tafsirnya dikatakan Bapak Ibu, kata-kata alam yakni lil ladzina amanu untuk khusyuk itu maksudnya adalah terlalu lama buat kalian gitu. Terlalu lama, kalian itu terlalu lama mengabaikan gitu. Ini padahal tahun keempat keislaman, berarti dereng suwi niku. Itu saja sudah dikatakan apa yurung waktune toh bagi orang-orang beriman antakhsa qulubum, untuk hatinya tuh khusyuk kepada Allah. Kemudian dikatakan di akhir ayat dikatakan wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka dulu para penerima kitab itu menjadi orang-orang fasik. Fasik di sini dua, fasik dalam bentuk kefasikan dan fasik dalam bentuk kekafiran. Subhanallah. Nah, kita diingatkan sudah di dalam Quran surah Al-Hadid 16, maka mudah-mudahan jenengan di rumah juga sudah membaca intisari dari ayat tersebut. Karena ini bagian dari rangkaian mengingat tentang kematian. Khawatirnya nanti berlalu masa, tibalah ajal, kemudian kita masih dalam kondisi hatinya keras. Subhanallah. Ini Bapak Ibu semuanya, jenengan sudah sepuh-sepuh semua, insya Allah sudah waktunya. Sudah waktunya kita memang benar-benar tunduk, khusyuk. Tidak lagi dunia di depan. Di depan kita terbentang akhirat kita Bapak Ibu semuanya. Sudah tidak pantas buat kita untuk mengedepankan dunia. Semua urusan dunia kita harus dimuarakan ke sana, ke kehidupan setelah kematian. Demikian yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas, itu yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu, dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian. Masya Allah.
Kemudian Bapak Ibu semuanya, hari ini saya menggantikan Ustadz Rosid Hafidhullah Ta'ala. Kalau nggak keliru beliau 2 minggu. Ustadz Alim kemarin menghubungi saya. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah kebaikan. Dan insya Allah hari ini karena saya menggantikan Ustadz Rosid, saya akan singgung sedikit tentang masalah akidah juga. Biar nggak lepas dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Rosid. Sebelum dilanjutkan, saya tadi makmum di belakang ya. Ini mungkin takbirnya ini Pak bapak-bapak yang pengurus, kalau bisa sound system segera diperbaiki ini. Ini levelnya menurut saya sudah level kurang khusyuk ini. Pak Taufan itu kebetulan beberapa kali ikut bareng saya, sehingga beliau tahu perbandingan masjid. Salah satu masjid kecil namanya Masjid Al Hidayah di perumahan Citra Asri, itu bukan masjid seperti ini gede ini. Di sana masjidnya kecil tapi masya Allah sound sistemnya itu enak sekali, sehingga imam itu mungkin hanya bisik-bisik aja kedengaran dari belakang. Sebagai pembanding mungkin jangan pernah ke Maba, masjid Maba. Kalau masjid Maba bagus iyalah mahal, fasilitasinya mahal, donaturnya banyak dan mahal alatnya itu. Tapi kalau perumahan Citra Asri ini, perumahannya lebih kecil dari ini, masjidnya lebih kecil dari ini, bangunannya lebih jelek-jelek dari, tapi sound sistemnya masya Allah. Jadi saya kalau di sana ngimam di sana itu rasanya tuh lega. Nah biasanya saya di depan jadi nggak tahu persis di belakang. Ternyata ketika di belakang tadi suaranya Amar itu geter banget gitu. Bagi saya nggak tahu yang lain. Bagi saya itu udah mengganggu itu. Tadi ayat yang dibaca ayat terkait dengan ketauhidan loh itu. Seharusnya kita tuh tersentuh betul. Tapi karena keganggu udah gitu, jadi kurang nyaman. Maka disegerakan ini. Bukan persoalan mahal. Hari itu saya tanya ke Ahli Hidayah itu, ini mahal banget apa sound system? Oh bukan Ustaz, bukan. Ini tuh yang nyeting, yang pinter. Katanya ada tim yang memwakafkan waktunya untuk nyeting seperti itu. Maka segera cari itu, segera cari. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kita semua, karena ini kepentingan seluruh yang hadir. Kita berjamaah dan rangka untuk mendapatkan kekhusyuan insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya Allah. Saya menyampaikan seperti ini insya Allah faktual karena ada buktinya. Pak Taufan ikut saya waktu itu jadi tahu betul bahwa iya ya Ustaz, ternyata nyaman banget gitu dengan kondisi seperti ini gitu, padahal masjidnya kecil gitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, hari ini saya menyampaikan masih terkait sebenarnya dengan sholat kita, sholat berjamaah kita. Di antara yang kita pahami kemarin bahwa menjadi imam itu syarat pertama apa? Sah sholatnya, sah sholatnya. Maka seorang imam itu memang harus memenuhi 9 syarat sah sholat. Paham ya Bapak Ibu? Imam itu syaratnya sah sholatnya. Syarat sah sholat itu ada 9, ya kan? Masih ingat syarat sah sholat yang 9? Teksi ingat insya Allah mulai dari Islam sampai niat sampai menghadap kiblat. Masih ingat insya Allah? Dulu saya bagi 2 di sini, 6 dan 3. Dulu saya bagi dengan syarat wajib dan syarat sah. Teksi kelingan insya Allah kelingan, insya Allah. Insya Allah kelingan Nah, berarti seorang imam itu harus memenuhi semua syarat itu. Bisakah terjadi hilang salah satunya? Bisa terjadi. Contoh. Saya sering menyaksikan di jalan-jalan orang, anak-anak muda, sholat bareng-bareng yang jadi imam, dorong-dorongan. Habis itu dia yang maju dari imam. Begitu sujud, kelihatan celana dalamnya itu karena kaosnya incing. Ya nggak, sering nggak kayak gitu? Kehilangan syarat nggak itu? Kehilangan syarat menutup aurat, kehilangan syarat. Maka orang seperti ini batal, nggak bisa jadi imam. Yang di belakang bagaimana nasib makmumnya? Harus pisah, harus mufarokoh. Maka di antara pembahasan kita adalah persoalan mufarokoh, persoalan mufarokoh. Atau dibahas hari ini ya saya bahas dulu aja, mau ingat mufarokoh, berpisah dengan imam. Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan ilmu ini pada panjenengan, tapi untuk melaksanakannya yang bijaksana maksudnya jangan sampai bikin ontran-ontran gara-gara ilmu ini. Karena kalau ilmu ini dipraktekkan dengan tanpa kearifan, nanti jadi ontran-ontran lah kayak jebul ora gelemak memburi kudu alirane opo to kayak gitu. Nah, ini kan bahaya, ya kan? Tapi ilmu ini tetap harus disampaikan. Adapun prakteknya nanti saya kasih panduan yang paling soft,
Ini paling soft. Mufarokoh atau berpisah dengan imam itu ada lima keadaan. Yang pertama, menjadi wajib hukumnya. Artinya kalau wajib, kalau jenengan nggak mufarokoh berarti status sholat panjenengan ikut batal. Kapan itu dilakukan? Ketika makmum melihat dengan jelas dan yakin bahwa imam telah batal sholatnya. Artinya imam melakukan atau kehilangan salah satu dari 9 syarat sah sholat. Islam, ya kan, berakal, mumayyiz, mengangkat hadas, menghilangkan najis, menutup aurat, itu masuk waktunya. Kemudian niat, sebagian mengatakan niat rukun, sebagian mengatakan syarat. Saya termasuk yang mengatakan syarat. Kemudian menghadap kiblat. Jikalau kehilangan salah satu di antara yang 9 itu, maka batal imam. Keadaan batal imam maka menjadikan makmum wajib. Jikalau makmum tahu, maka kalimatnya adalah ketika makmum melihat dengan jelas, imam batal. Artinya kehilangan salah satu syarat tadi itu. Contohnya ya tadi, jebul imam yang kaos ketok celana dalam, itu udah batal. Sudah batal. Nah, keadaan seperti ini maka mewajibkan seorang makmum untuk niat sendiri, sholat sendiri. Nah, sekarang mufarokoh secara bahasa artinya berpisah dari imam, berarti jane yo pisah tenan. Pisah tenan, dia keluar dari barisan dan sholat sendiri. Tetapi itu tidak bijaksana Bapak Ibu semuanya. Tidak bijaksana banyak hal. Kalau jenengan di soft depan, opo yo harap melaku, nggak karu-karuan. Maka di antara cara mufarokoh yang memang harus, yang wajib adalah jenengan berpisah di hati. Kemudian jenengan sudah tidak lagi mengamini jikalau imam baca Al-Fatihah. Artinya jenengan baca Al-Fatihah sendiri. Kemudian gerakan jenengan mendekati gerakan imam, bukan mengikuti gerakan imam. Misalnya contoh, jenengan habis baca Al-Fatihah, jenengan baca suratan, ternyata imam belum turun, imam belum ruku, jenengan baca lagi suratan, tambahi. Imam ruku, jenengan segera setelah itu jenengan ruku, tapi bukan dalam rangka mengikuti imam, hanya untuk menyesuaikan supaya mendekati gerakan imam. Tapi sesungguhnya jenengan sedang sholat sendirian. Karena kalau nggak begitu nanti jadi aneh. Iya, kalau masyarakatnya lingkungannya tahu semua tentang ilmu ini. Kalau tidak, halah sombongin lele, orang gelem sholat nang buriku, mangkue ki sopo. Bisa begitu. Ini apa nggih? Salah-salah dikira aliran yang aneh. Aliran apa ini? Oleh gaya men. Nggih. Ini karena saya pengalaman seperti ini, pengalaman. Kalau mufarokohnya langsung pisah, itu memang kadang-kadang bisa bermasalah. Maka di antara cara mufarokoh yang paling soft itu seperti itu. Kemudian mufarokoh menjadi wajib ketika apa tadi? Kita melihat dengan jelas imam kehilangan salah satu syarat di antara syarat sah sholat. Artinya imam batal. Misalnya jenengan tahu persis imamnya kentut, ya kan? Dengar jenengan dengan jelas, atau bau. Ini orang pindah imamnya, meneng bae. Bisa nggak terjadi? Bisa terjadi. Saya pernah. Sholat imam iki kentut iki. Mambune yo, gitu. Kok orang mundur gitu, diteruske wae. Ini jelas kondisi seperti ini kita harus berpisah. Kadang-kadang imam juga malu mau mundur. Bisa terjadi kan? Apalagi kalau jenengan lihat ada fatwa sebagian orang. Saya juga bingung gitu, padahal tokoh. Nek batal pas ngimami okeh banget wong terus ke wae. Engko bar kuwi salat dhewe. Ada ya pendapat seperti itu. Saya juga bingung itu. Supaya tidak terjadi keributan. Supaya tidak terjadi keributan, subhanallah. Ya dia bertanggung jawab kepada Allah. Saya nggak tahu dalilnya dari mana, tapi ada pendapat seperti itu, tokoh besar di Indonesia. Tokoh besar di Indonesia, bukan tokoh kecil, profesor. Kemudian yang kedua, sunnah. Jenengan sunnah berpisah dari imam jikalau ketika imam meninggalkan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau di madzhab Syafi'i namanya sunnah ab'ah. Kalau di madzhab Hambali namanya wajib. Contoh meninggalkan sunnah yang sangat ditekan. Apa saja? Sesuatu yang sifatnya di bawah rukun. Kalimat misalnya, atau
At-tahiyat pertama itu hukumnya apa? Sunnah yang sangat ditekan di madhab Syafi'i. Di madhab Hambali apa hukumnya? Wajib. Ingat ya, ada perbedaan. Di madhab Hambali itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Di madhab Syafi'i ada rukun, ada sunnah. Sunnah dibagi dua, sunnah yang ditekan namanya sunnah ab'ah, sunnah yang biasa. Kalau sengaja ketinggalan sunnah yang sangat ditekan, maka kita boleh mufarokoh. Hukumnya sunnah untuk mufarokoh, karena kita tahu dengan persis. Misalnya sudah diingatkan subhanallah, subhanallah, itu mati baik, ya kan? Terus nanti salah lagi di sunnah yang lain, misalnya tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, itu kan termasuk sunnah ab'ah, ya? Di madzhab Hambali wajib. Sengaja ditinggal-tinggal ini sama imamnya, maka jenengan boleh mufarokoh. Hukumnya sunnah mufarokoh, bukan wajib ya. Jenengan di belakangnya mengikuti tetap oke, nggak masalah, bukan wajib tapi sunnah. Keadaan dimana jenengan dianjurkan untuk mufarokoh. Kemudian yang ketiga, mubah itu boleh ya. Mubah itu boleh. Contoh, imam memanjangkan salah satu rukun sholatnya karena suatu hal, maka karena jenengan kondisinya tergesa-gesa, contoh jenengan sholat di jalan, jenengan bareng rombongan, kebetulan jenengan praktik soleh banget sholatnya berjamaah, masya Allah. Padahal perjalanan jenengan boleh saja dengan jamak kosor kan sebenarnya, tapi kebetulan jenengan misalnya termasuk yang meyakini bahwa saya sholat subuh kudu bareng, padahal subuh kadang-kadang sok dowo gitu, maka jenengan mubah hukumnya untuk mufarokoh. Misalnya ternyata imamnya rakaat pertama baca Al-Waqiah nganti rampung, waduh, Al-Waqiah nganti rampung ini berapa menit ini, sementara jenengan kondisinya tergesa-gesa, maka hukumnya mubah, boleh, silahkan, tidak mengurangi pahala berjamaahnya, karena memang keadaannya memang membolehkan. Jadi surat terlalu panjang itu juga jadi masalah kalau di masjid-masjid pinggir jalan itu. Makanya kalau dengan imam jadi imam di masjid pinggir jalan jangan panjang-panjang gitu. Karena banyak orang yang mampir, Kalau mau panjang nanti pas sendirian. Kemudian yang keempat, makruh hukumnya. Yang namanya makruh berarti menghilangkan fadilah jamaah mufarokoh tanpa udzur. Jadi kan nggak ada alasan apa-apa tiba-tiba saya mufarokoh. Gitu. Berarti jenengan kehilangan sholat berjamaah panjenengan, tidak mendapatkan pahala berjamaah. Jenengan tetap sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Gitu. Orang alasan sing syar'i kok jenengan sujuk mufarokoh karena malas wae. Ya ben malas wae. Makanya saya mufarokoh. Nah ini makruh hukumnya. Nah yang kelima, haram mufarokoh jenengan. Haram berpisah dari imam. Ini keterangannya agak rinci. Ketika syiar sholat berjamaah menjadi hilang kecuali oleh dia, ngaten, adzan dhewean, kemudian sing teko mung siji, gitu. Berarti tegak sholat berjamaah dengan dua orang. Ini kan mufarokoh. Terus pripun hilang, syiar berjamaah menjadi hilang karena kita tidak berjamaah, maka haram mufarokoh yang seperti ini kondisinya. Bisa dipahami nggih? Atau contoh lain misalnya apa nggih? Intinya seperti itu. Intinya pokoknya kalau jenengan mufarokoh berpotensi menjadikan syiar berjamaah itu hilang. Di madzhab Syafi'i sholat Jumat 40 nggih. 40 orang. Di madzhab Syafi'i di Masjid Jami, kalau ada berapa masjid di madzhab Syafi'i di Masjid Jami saja Jumatannya. Di antara tujuannya adalah menyatukan umat, di antara tujuannya adalah supaya tercapai 40 orang. Di madzhab Syafi'i berarti kalau hanya ada 40 orang pas, 39 plus imam atau 40 plus imam. Kemudian salah satu di antara jenengan, salah dua di antara jenengan keluar, ini hukumnya haram ini menurut madzhab Syafi'i. Kenapa? Sehingga tidak tegak sholat Jumat berjamaah berdasarkan dalil yang mereka pahami. Saya dipahami gitu? Sehingga dia nggak boleh keluar dari jamaah. Karena apa? Karena kalau berarti kehilangan syarat untuk sah sholat Jumat.
Itu di madzhab Syafi'i. Di madzhab Syafi'i ya Indonesia banyak pakai. Di madzhab lain tidak. Jadi intinya menjadi haram mufaraqah berpisah ketika akibat berpisahnya dengan hilang jamaah, hilang bersamaan. Jadi itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat. Tapi sekali lagi, kalaupun menjadi praktek mufaraqah, apalagi di tempat yang belum belajar begini, hati-hati, karena nanti bisa timbul soal, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau jangan tiba-tiba pisah, nanti ya itu tadi, kalau orang belum belajar kan, walah sombongnya mas, kowe iki sapa pisah-pisah barang. Sing imam rumah aku yo bener, kan bisa seperti itu. Apalagi kalau ditambahi sentimen, kan mesti jelek karo aku. Lah ini kan repot lagi itu. Wis bleber nyang dindi akhirnya niku. Makanya menerapkan ilmu itu tetap harus dengan ilmu pula, dengan kebijaksanaan. Sebagaimana kita bahas kemarin, Islam itu agama yang mudah dan selama yang mudah tidak akan menyulitkan kita. Semua itu pasti ada solusi atas soal-soalnya. Dan ini masalah yang sensitif Bapak Ibu. Masalah mufaraqah ini masalah yang sensitif. Makanya di pondok-pondok pun dibahasnya tidak sangat mendalam sebenarnya masalah mufaraqah ini. Kemudian salah satu syarat sah sholat adalah Islam, Bapak Ibu semuanya. Maka khususnya kita yang siap jadi imam harus sangat memperhatikan seluruh syarat-syarat ini. Seluruh syarat-syarat ini. Di antaranya adalah Islam berarti kita menjaga keislaman kita. Ini dulu sudah pernah saya sampaikan, ini menambah apa yang disampaikan oleh Ustaz Rosid insya Allah. Saya ulang lagi di sini, mudah-mudahan menjadi pengingat karena kita sudah semakin tua. Ini mungkin saya sampaikan 2 tahun yang lalu mungkin tentang bahwa tugas terbesar kita memang menjaga keislaman kita Bapak Ibu, yang menjadi salah satu syarat dari sah sholat kita, atau menjadi salah satu syarat dari seluruh ibadah kita. Dalilnya adalah kemarin kita sudah bahas Quran surah At-Taubah ayat ke-23 kalau keliru, kemudian surah Al-Furqan ayat ke-17 kita sudah bacakan di beberapa waktu yang lalu. Nah, yang ingin saya pertegas kali ini Bapak Ibu adalah kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Masih ingat tidak, coba saya tanyakan jenengan, ada berapa syarat kalimat la ilaha illallah? Ada berapa syaratnya Bapak Ibu? Ada berapa? 7 nih. Ada 7 syarat la ilaha illallah. Rukunnya ada berapa rukunnya? Rukun la ilaha illallah ada 2. Ini diingat-ingat sampai ajal menjemput kita. Karena yang jagani kita untuk mendapatkan surga ya ini Bapak Ibu. Keliru bacaan, ini insya Allah diampuni insya Allah dalam beberapa hal. Ini keliru di sini itu masalah besar. Wala ilaha illallah hiya kalimatut tauhid. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Wahia miftahul jannah, dan dia adalah kuncinya surga. Sama-sama kita paham kama taqaddam, sebagaimana kita pahami bersama. Setiap orang Islam itu tahu bahwa yang namanya kuncinya surga ya kalimat la ilaha illallah. Kita pahami kama taqaddam, kita pahami bersama itu. Lakin akan tetapi ini diperhatikan, akan tetapinya hadal miftah, kunci ini la yatahaqqaqu amaluhu, tidak akan berfungsi, tidak akan bermanfaat. Jenengan pegang kunci tapi jenengan nggak bermanfaat kuncinya, dikatakan la yatahaqqaqu amaluhu, tidak memberikan manfaat, wa la yatahaqqaqu dukhulul abdil jannah bih, dan tidak bisa memasukkan seorang hamba ke dalam surga illa kecuali idza haqqaqu surutu hadhil kalimah, kecuali kalimat la ilaha illallah itu dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingatkan, ini saya menggantikan Ustaz Rosid, jadi saya membantu Ustaz Rosid untuk mengingatkan. Insya Allah sama Ustaz Rosid kan udah dibahas toh ini insya Allah. Karena ini intisarinya yang dibahas Ustaz Rosid ya ini intisarinya. Kemudian walihada Al-Imam Bukhari, itulah mengapa Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengambil kalimat dari Wahab bin Munabbih, seorang ulama tabi'in. Jadi di dalam kitab Sahihnya
Imam Bukhari menyebutkan hal ini. Kita tahu Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kita pahami itu. Kemudian dikatakan innahu su'ila kilalahu, ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga? Ini ulama tabi'in yang ditanya. Maka kemudian dijawab, qalu bala, iya tentu saja, kalimat la ilaha illallah itulah kunci surga, kata Wahab bin Munabbih dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian dikatakan walakin, akan tetapi, mamin miftahin, tetapi ketahuilah bahwa setiap kunci itu illallahu asnan, tetapi setiap kunci itu ada asnan. Asnan itu gerigi bahasa kitanya. Setiap kunci itu ada gerigi-geriginya. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Kunci motor nggih, kunci pintunya dengan rumah sakit buika mboten? Mboten sakit nggih. Sebabnya apa? Sama-sama kunci loh itu. Sebab geriginya berbeda. Motor satu kunci, ada motor yang lain bisa nggak dipakai? Bisa, nek leceng bisa. Nek bodol bisa, nek bodol. Tapi secara asal antara motor yang satu dengan motor yang lain, kuncinya beda-beda. Disebabkan apa? Geriginya yang berbeda. Gini apa nggih? Bukan karena kuncinya yang berbeda, tapi geriginya yang berbeda. Sampai di sini saya dipahami Bapak Ibu? Gerigi-gerigi itulah yang namanya syarat la ilaha illallah. Illa mimin miftahin, kecuali kunci itu illallahu asnan. Setiap kunci itu ada asnannya. Asnan itu gerigi. Dikatakan fa in ji'ta, barang siapa dia datang ke pintu surga, bimiftahin lahu asnan, dengan miftah, dengan kunci lahu asnan yang geriginya pas, geriginya benar, dipenuhi syarat-syaratnya itu, maka futihalaka, maka pintu surga terbuka. Fa'ila lam yuftah, jikalau geriginya nggak pas, nggak terbuka. Bapak Ibu, coba jangan pikirkan, coba renungkan, penting nggak pelajaran begini ini? Pentingnya Bapak Ibu. Kalau kita nggak duduk di majelis lah, terus kita bagaimana tahu yang seperti ini? Dulu ketika saya belajar di Mahat, dengar ini tuh merinding. Subhanallah, bersyukurnya saya ditunjuk oleh Allah mau duduk di majelis. Sebelumnya saya nggak tahu, demi Allah. Sejak saya SD sampai saya SMA, saya nggak tahu tentang ilmu ini. Bahwa ternyata la ilaha illallah itu ada syaratnya, ada rukunnya. Saya ngertinya la ilaha illallah cukup mlebu surga. Begitu saya pikir. Ternyata harus dipenuhi syaratnya. Kalau kehilangan syarat, maka berpotensi dengan nggak bisa buka pintu surga. Bapak Ibu coba jangan perhatikan. Penting nggak kira-kira? Jenengan sudah tua loh, sebentar lagi loh. Jenengan akan pakai kunci itu loh jenengan. Bayangkan jenengan bahwa kunci asnanya salah, pripun cobi. Subhanallah, subhanallah Bapak Ibu. Maka saya kalau membahas itu kadang-kadang, ya Allah, 7 syarat ini itu menjadi hari-harian bacaan saya. Membaca Al-Quran, membaca hadis, pasti saya hubungkan dengan syarat-syarat ini. Sudahkah sesuai? Sudahkah sesuai? Perbuatan saya sudahkah sesuai? Kalimat saya sudahkah sesuai? Begitu itu. Itu pekerjaan paling utama buat kita orang muslim Bapak Ibu. Karena ini menjadi syarat sah sholat pula, yaitu keislaman kita. Islam artinya kita jaga la ilaha illallah kita Bapak Ibu. Ini yang sudah sepuh harusnya ngeper ini, ya Allah, saya bagaimana, kan begitu. Gini Pak Bapak mertua saya 86 tahun, dia mengatakan aku wis bener apa urung yo. Begitu pertanyaannya. Ya Allah, saya mau pulang kepada Engkau, tapi benar ya Allah kuncinya. Begitu itu. Kalau ngobrol dengan saya pagi-pagi itu yang diobrolkan, dikoreksi tentang hari-hariannya itu. Saya masih melakukan hal-hal aneh-aneh, tidak. Di tempat saya itu masih ada surat apa, sholat Rahman, sholat ini, aneh-aneh itu, subhanallah. Masih ada yang namanya meminta kepada selain itu, masih ada. Walaupun di saatnya bersamaan masih meminta kepada Allah. Yang namanya bakar kemenyan di tempat saya itu ngubungi rumah itu masih biasa Bapak Ibu sampai hari ini. Padahal pelakunya bapak saya itu dulu tokoh Muhammadiyah nih. Bapak saya dulu tokoh Muhammadiyah, mertua saya tokoh NU. Sampai hari ini masih jadi pengurus. Bapak saya tokoh Muhammadiyah, kalau malam-malam tertentu masih bakar menyan ngubungi rumah. Bayangin. Ketika ditanya tentang masalah kepercayaan, Bapak saya, dan boleh aku percaya kalau dedemit? Ora. Aku percaya kalau Gusti Allah. Lah kok sare teng kuburan Pak? Ya iki dedemit iki ya ora pati ora rewel.
Bayangkan. Alhamdulillah ketika sudah sepuh, beliau rujuk. Saya rayu-rayu karena saya sudah mengerti banyak tentang ilmu. Saya rasa Pak niku keliru loh Pak gitu. Jadi dengan kehilangan syarat la ilaha illallah kalau seperti itu. Akhirnya paham. Alhamdulillah meninggal dalam kondisi yang sudah rujuk insya Allah. Jenengan bagaimana? Ini tanya pada diri sendiri. Nah, fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, barang siapa yang datang ke pintu surga dengan asnan yang betul, dengan gerigi yang betul, maka pintunya terbuka. Nah, pertanyaannya sekarang, apa syarat dari la ilaha illallah? Ada 7. Yang pertama adalah ilmu. Tidak dipenuhi syarat seseorang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dia paham dengan kalimat yang dia ucapkan. Paham dengan kalimat yang diucapkan. Paham tentang apa? Paham tentang maksudnya. Maka dari syarat yang pertama ini nanti akan muncul rukun. Rukun la ilaha illallah. Rukun Islam ada 5, kehilangan 1 rukun batal enggak? Batal. Rukun iman ada 6, kehilangan 1 rukun batal enggak? Batal. Rukun la ilaha illallah ada 2, kalau kehilangan salah satunya batal la ilaha illallahnya. Makanya jangan perhatikan bagian ilmu ini. Bagian ilmu ini diantaranya adalah dalilnya Quran surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, dan seterusnya. Fa'lam, kata Allah, ketahuilah, pelajarilah, pahamilah annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya saya itu adalah Allah, zat yang berhak diibadahi dengan benar. Wastaghfir li dzambik, baru jenengan itu meminta ampun. Contoh peribadahan kepada Allah adalah minta ampun. Contoh peribadahan kepada Allah minta berdoa. Contoh adalah sholat. Contoh adalah puasa. Di sini dikatakan wastaghfir li dzambik. Setelah jenengan tahu kepada siapa jenengan menyembah, baru jenengan itu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi mengilmu itu penting. Maksudnya apa? Adalah ketahuilah bahwa dialah satu-satunya yang berhak terhadap ibadah, satu-satunya yang berhak terhadap ibadah. Berarti kalimat ibadah itu hanya dialamatkan kepada Allah saja. Paham ya? Jadi alamat ibadah itu cuma satu, nggak ada yang lain. Kalau didefinisikan ibadah, alamatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang lain. Padahal kita diciptakan di seluruh kehidupan kita dari lahir sampai mati dengan balik, tujuannya itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali untuk beribadah. Nah, seluruh definisi ibadah itu alamatnya hanya kepada Allah saja. Itu maksud dari kalimat la ilaha illallah. Sangat dipahami Bapak Ibu? Sangat dipahami ya? Jadi alamat ibadah yang berhak atas ibadah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Karena hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Kita aktif beribadah, maka dialah Allah yang beribadahi, tidak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ilah selain Allah. Kemudian, maka dari sini muncullah rukun la ilaha illallah. 2 rukunnya. Ingkang sepindah menghilangkan bahasa Arabnya an-nafyu atau nafi, yaitu pada kalimat la ilaha. La ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Rob, tidak ada sesembahan. Berarti rukun pertama dari kalimat la ilaha itu hilang disi. Jenengan betul-betul menghilangkan Tuhan, nggak ada Tuhan. Yang kedua, menetapkan, bahasa Jawa napa niku? Menetapkan. Nama bahasa Arabnya isbat. Yang sering dikatakan sidang isbat. Sidang untuk menentukan tanggal 1. Nah, isbat itu menetapkan, yaitu pada kalimat illallah. Coba jenengan sekarang resapi. Ini 2 rukun yang berbeda nih. Yang pertama nafi, menghilangkan, meniadakan, yaitu kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. Kemudian yang kedua isbat, menetapkan illallah, kecuali Allah. Setelah jenengan menghilangkan semua sesembahan, jenengan menetapkan menjadi yang menjadi sembahan itu Allah saja, illallah. Bapak Ibu, jenengan perhatikan, ini penting. Berarti kalau jenengan sudah menetapkan, seperti kasus bapak saya tadi, kan sudah menetapkan illallah, gendeng ku aku percaya kalau dedemit, aku ki percaya kalau Gusti Allah, ora liyane.
itu baru satu, baru ilallah. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat ya iki yo sesajen iki yo benda demi iki ora aneh-aneh, itu berarti la ilahanya hilang, kehilangan satu rukun. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Jadi enggak cukup jenengan meyakini Allah sebagai sembahan, di waktu yang bersamaan jenengan harus terpenuhi rukun yang pertama, yaitu meniadakan nek ngono ora ono. Jangan sampai kita menyembah kepada Allah di waktu yang bersamaan kita aduh ini ketoke nek dagang orang nganggo warna-warna ketoke ora laris ketoke. Nah, ini la ilahanya enggak ada ini. Paham Bapak Ibu? Banyak enggak seperti itu? Banyak Bapak Ibu, banyak. Dia Islam, dia sholat, rajin ke masjid, tapi nang pintunya ya tergantung sesuatu. Dicekel oh dicekel. Lah ngopo? Engko dagangan kula laris. Berarti la ilahanya nggak ada, rukun pertamanya hilang, maka gagal la ilaha illallahnya Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Merinding saya. Kenapa? Banyak yang praktek. Banyak yang praktek. Banyak yang praktek. Subhanallah. Apalagi pedagang-pedagang. Subhanallah, persaingan perdagangan. Oh, ini ora rono le, ora bakal laris. Nggonku guys katanya. Ini cerita nyata ini. Nggonku dagang apa namanya? Dagang sesuatu. Ya terkenal masalahnya, terkenal. Saya kenal orangnya. Pendak masak nasi urung nanti sejam mambu. Bayangin, Arab didodol, dibuka mambu terus. Kepeksolah aku tekonya wong pinter, saiki tak taruhi sesuatu. Nah itu kehilangan rukun pertama, la ilaha Islam. Sholat, kita konek agamanya kok Islam. Sholat subuh mangkat subuh. Subhanallah. Tapi dia kehilangan satu rukun. Maka Bapak Ibu semuanya, jenengan bisa gagal la ilaha illallahnya gara-gara kehilangan satu rukun. Sebagaimana jenengan kehilangan satu rukun, jenengan nggak percaya sholat ora wajib, caranya sholat wajib, kehilangan satu rukun Islam, batal nggak Islam jenengan? Padahal jenengan memenuhi yang 4 loh. Jenengan asyhadu alla ilaha illallah, jenengan zakat, jenengan puasa, jenengan haji. Tapi kemudian jenengan mengatakan Islam yang namanya sholat nggak wajib, sholat caranya sholat wajib, batal nggak Islamnya? Batal. Jenengan rukun iman 6. Jenengan mengatakan jarene sapa ngobat mati urip meneh jarene sapa. Kehilangan satu rukun iman, yaitu apa? Percaya kepada hari akhir. Batal enggak imannya? Batal. Sebagaimana itu batal, maka kalau jenengan mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ada la ilahanya, maka batal panjenengan la ilaha illallahnya. Ini yang saya katakan tugas terbesar kita umat Islam itu, jaga ini, karena ini rentetannya panjang, termasuk di dalam bab sholat yang sedang kita pelajari. Salah satu di antara 9 syarat sholat adalah Islam. Islam artinya la ilaha illallahnya terjaga, 7 syarat dipenuhi dan masing-masing rukunnya juga dipenuhi. Saya dipahami Bapak Ibu? Saya dipahami, insya Allah. Insya Allah saya dipahami. Apa dalilnya? Al-isbat dan an-nafyu ini. Ini bukan ngarang-ngarang Bapak Ibu. Apakah ada dalilnya? Maksud dari ilmu? Iya, ada dalilnya. Quran surah Al-Baqarah 256, nanti jangan buka. Jadi dikatakan, "Faman yakfur bi thaghut", barang siapa yang ingkar kepada thaghut. Ini apa ini? La ilaha. Barang siapa yang ingkar kepada thaghut, berarti jenengan tidak meyakini. Oh, kayak setan, ora yakin karo setan. Maunya bahwa setan bisa menolong kita, enggak yakin. Pohon-pohon, enggak yakin saya. Maka dikatakan fama yakfur bi thaghut, barang siapa yang mengingkari, mengkufuri thaghut, mengkufuri sesembahan selain Allah. Ini berarti rukun pertama, la ilaha, tidak ada maksudnya. Kemudian wa yu'min billahi, menetapkan jenengan isbat dan meyakini, percaya kepada Allah. Illallahnya itu wa may yakfur bi thaghut la ilaha wa yu'min billahi illallah. Paham nggih? Bisa dipahami? Jadi nanti buka Quran surah Al-Baqarah 25. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka jenengan telah berpegang kepada tali yang sangat kokoh. Jangan dilepas tali itu. Berarti selalu yang namanya meniadakan dan menetapkan harus selalu ada. Jangan sampai terlintas di hati, iya sih aku percaya Gusti Allah, tapi nah ini tapi ini udah mulai muncul. Tapi itu menghilangkan la ilahanya.
itu kehilangan satu rukun. Kemudian surah Az-Zukhruf ayat ke 26-27 misalnya, dikatakan tentang wa id qala Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi kepada bapaknya, wa qaumi dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, saya berlepas diri terhadap sesembahanmu wahai bapakku, wahai kaumku. Ini apa? La ilaha, meniadakan, saya melepaskan diri dari semua itu sing tok sembah berhala-berhala, saya berlepas diri, artinya enggak percaya kepada itu semua. La ilaha. Sekali pahami sampai di sini. Kemudian illalladzi fataroni fa innahu, saya hanya percaya kepada Allah yang akan kasih petunjuk kepada saya. Menetapkan isbat. Isbat. Kemudian dari lain, Quran surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Diutus kepada masing-masing kaum seorang rasul. Berarti nembe Jawa ki enten rasul, enten utusan. Enggak tertulis dalam Al-Qur'an. Karena perjanjiannya di sini jelas. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Apa tugasnya? An ibudullah illallah. Ini dibalik ini. Wajtanibut taghut, agar tidak menyembah kepada taghut. Berarti la ilaha. Sangat dipahami Bapak Ibu? Jadi nanti nanti buka di rumah tafsir Al-Baqarah 256, Az-Zukhruf, kemudian Quran surah An-Nahl ayat 30, jangan buka. Itulah diantara sekian dalil terkait dengan al-ilmu, terkait dengan rukun la ilaha illallah, yang kita berharap dengannya kita punya miftahul jannah, pintunya, kuncinya surga. Bapak Ibu semuanya, dijagain Bapak Ibu. Di antara kesibukan jenengan yang sangat banyak urusan dunia panjenengan, ingat, jangan jadikan semua urusan itu lalai terhadap ingat Allah. Di antara kalimat lalai di sini adalah bagaimana posisi la ilaha illallah kita. Apakah terpenuhi syaratnya? Apakah terpenuhi rukunnya? Ini yang pertama. Sudah jam 6 ternyata. Nanti sisanya di minggu depan saya masih punya satu lagi, ganti Ustaz Rosyid insya Allah. Mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk segera tunduk kepada Allah. Saya bacakan lagi surat Al-Hadid 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu entah saya qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq. Belumkah waktunya datang kepada panjenengan untuk tunduk patuh kepada Allah. Wis ora wayahe tulan-tulan. Bapak Ibu, sudah enggak wayahe. Kita udah 50 tahun sudah tunduk patuh. Pokoknya mendekat kepada Allah. Boleh sekali-kali tulan-tulan bolehlah, boleh bonus itu. Ini sing utama, ini utama. Mbok tiba-tiba dipanggil, subhanallah Bapak Ibu. Saya berharap kalau dipanggil dalam kondisi husnul khotimah, insya Allah. Nah itu sampai begini, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Saya hari ini insya Allah langsung pamit, karena hari ini kebetulan anak-anak ikut lomba semua STQ Pak Pardi di kota Amar, dan sampai yang keempat ikut semua. Jadi gasik ternyata. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah sayangi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.